Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, masjid, musola ataupun majelis ilmu yang lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Banyak riwayat yang lain. Jadi makanya hadir di majelis ilmu itu adalah sudah menempuh jalan menuju surga. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta teman-teman. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Litak mana bu? Alum puasa lah lemah. Oh masya Allah. Kau calon kamu bungkui lah pulang kamu. Kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Alhamdulillah. Ini yang terpenting, istiqomah. Karena ada juga yang tidak istiqomah, tidak datang dia ke masjid. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Rahmah Kampung Tanjuang, rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu orang tua kami yang berada di sini, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, kaum ibu bundu kanduang, para pemuda hadirin rahimakumullah yang hadir. Malam kini kita belum puasa tadi, tapi kita tarwihan sekarang. Jadi mungkin agak serius, kurang garah. Kenapa seperti itu? Karena masih dalam tataran ilmu. Karena kalau puasa kalau tidak dengan ilmu itu susah. Nanti ibadah kalau tidak dengan ilmu itu tidak diterima. Mardud namanya, ditolak. Jadi penting ilmu. Begitu pentingnya ilmu, Allah setarakan dengan iman. Allah setarakan dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu, itu iman. Walladhina utul ilma, itu ilmu. Ini ternyata ilmu itu sangat luar biasa, hebat. Kadang awak menganggap remeh. Bukti ya, siap sholat awak baik. Marason tak perlu. Orang wirid kita pergi. Padahal duduk di majelis ilmu itu luar biasa itu. Kadang siap sholat isya, kita tidak sholat sunnah. Itu kan dengan ilmu. Ilmu sholat sunnah. Merasa tidak perlu. Merasa tidak penting. Padahal sholat sunnah itu menentukan. Menentukan Bapak Ibu hadirin. Bahkan dalam satu riwayat, makanya tataran ilmu kita dulu, berpuasa kita dengan ilmu, beribadah. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, jauh dari mic, terang abu, lay terang abu, lay. Kalau ingin saya lihat, beko calik saran ulangnya beko di YouTube. Kajian yang kemarin ada juga di YouTube itu, tahun kemarin. Buka saja nanti Irman Tanjuang. InsyaAllah. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran. Itu kan ilmu tuh. Sholat sunnah tidak wajib tuh. Allah hindarkan dia dari api neraka. Yang kedua hadisnya, man sabara ala sintain rakaatan min sunnati, siapa yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam,
Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Yang 2 balik itu tamasuk 2 rakaat sesudah solat isya. Itu kan ilmu. Jadi perlu ilmu tuh. Untuk apa? Untuk beramal. Yang kedua, tadi Pak Pengurus lah menyampaikan ilmu juga. Puasa kita tidak ada nilai dan manfaatnya kalau awak puasa tidak ada ilmu. Contoh, riba, fitnah, adu domba, sumpah palsu. Itu habis itu. Tidak ada. Manfaat puasa tidak ada. Yang dapat hanya haus dan lapar. Haus lapar, yo tuh. Awak puasa gunjiang iya jo, tidak ada. Puasa, puasa lah. Tapi tidak punya nilai. Begitu kata Rasul, itu juga ilmu. Kamin so'imin laisa lahu minal ju' wal atas. Tidak ada yang didapat dari puasa seseorang hamba itu hanya sekadar menahan haus dan lapar. Bamang ko awi jo lapar karena memang tidak makan tidak minum siang hari. Tetapi tidak punya nilai. Itu dihindarkan itu. Soalnya di bulan lain tidak ya boleh awak itu do. Itu kan penting, itu dengan ilmu. Udah berapa itu? Jadi duduk di majelis ilmu itu perlu, bahkan mungkin Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab, tolabul ilmu, utlubul ilmu. Itu kan filamar itu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu itu. Berarti ilmu itu hukumnya wajib. Mencari ilmu itu wajib Bapak Ibu. Salat kan wajib tuh. Mencari ilmu wajib. Awak kadang-kadang kan tidak begitu peduli. Orang wirid di masjid, awak kan masih, kami bisa ya dari rumah yang biar. Kan di YouTube banyak, di televisi banyak tuh. Di mana-mana banyak sekarang ustaz-ustaz yang hebat. Iya, ilmu iyo. Ilmu. Itu ada doa itu, Rabbi zidni ilman. Itu ilmu baru Bapak Ibu. Ilmu baru tuh. Warazukni fahman, itu tidak dapat itu. Pemahaman. Kadang ilmu banyak tidak faham. Kalau berilmu itu iblis lebih banyak ilmunya. Duluan dia itu. Makanya penting bagi kita. Ilmu sangat perlu. Jadi duduklah Bapak Ibu hadirin. Kita berharap, saya berharap mungkin kalau ambo sebagai keponakan dari mama gitu kan, mungkin saya ada macamnya, mungkin mama dari keponakan, saya berharap jamaah awak ini kan ramai itu sampai akhir Ramadan ramai. Jangan di awal saja. Awal ramai. Beko di akhir ramai lo. Dek menjalang awak ke rayo. Tengah-tengah bolong. Itu sama aja donat tuh mah. Tidak ada itu. Yang dimaksud dengan Allah dan Rasul memberikan ampunan itu, ghufiralahu itu, dia ada 2. Ada mansoma, itu puasa. Ada mangkoma, menghidupkan, mendirikan malam. Menghidupkan malam itu salah satu dengan sholat tarwih, sholat witir, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir. Menghidupkan malam. Kalau tidak akan dapat itu. Tapi kalau itu dilaksanakan, insya Allah ghufirallahu itu akan dapat, insya Allah. Nah, jadi penting ilmu itu sangat perlu. Makanya banyak rajin mandanga. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu untuk kita beramal menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kecuali kalau masalah politik pula yang dibahas di sini baru masalah. Tempat lain lah gitu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, karena mumpung ini di awal-awal mulai-mulai, tolong sekali lagi jangan sampai kita ibadah itu musiman. Jangan bondong ayah, bondong dada. Tapi betul-betul ibadah itu karena Allah.
Kalau ingin mencari orang yang mukmin yang benar itu, cari di waktu sholat subuh. Kalau sholat tarawih, sholat isya, zuhur, siang, itu masih bisa lah. Tapi kalau ingin mencari orang-orang yang mukmin yang benarnya itu sholat subuh. Kalau tidak datang dia subuh, dia munafik itu kata Rasul. Kalau sholat subuh, bahala sholat ke munafik. Siapa yang mencari ingin dicari sia? Kan tidak ada, berarti tulus karena Allah. Ya, kalau siang kan masih mendingan lah. Sagan awak di siano, tidak mungkin awak tidak datang doh. Awak pengurus, awak pemuda, awak kepala ini, kepala itu, segala macamnya. Tapi kalau subuh, orang semua tidur, nyenyak, pagi, dingin, apalagi kalau hari hujan, datang dia, itulah haqqal mukmin, mukmin yang sebenarnya. Kalau tidak munafik di itu. Saya lihat An-Nisa 1-2, yura'unan nas, ria kepada manusia. Jadi beribadah kita dengan ilmu, apapun yang kita lakukan dengan ilmu. Kalau tidak, maka tidak diterima amal-amal yang kita lakukan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena jam 8:30. Kita memang tidak lama, memang disengaja. Karena kalau lama-lama nanti mengantuk sholat tarawih kita. Jadi pertama, mari datangi selalu ibadah di masjid. Jangan kita ibadah itu karena, tapi karena Allah. Luruskan niat kembali. Yang kedua, bahwa lakukanlah ibadah itu dengan ilmu. Artinya selalu hadir di majelis ilmu. Usahakan hadir selalu di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu itu, berjalan melangkah ke majelis ilmu, itu jalan ke surga sudah dibentangkan oleh Allah. Banyak riwayat yang menjelaskan. Kalau diuraikan di sini panjang, hadis-hadisnya banyak. Babul ilmu dalam kitab Tarhibut Targhib Nasaruddin Al-Albani. Salah satunya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan, siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, masjid, musola, ataupun majelis ilmu yang lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Banyak riwayat yang lain. Jadi makanya hadir di majelis ilmu itu adalah sudah menempuh jalan menuju surga. Bahkan dia sebagai orang fi sabilillah, nyampang meninggalnya fi sabilillah. Hatta yarji' kata Rasul, sampai dia kembali pulang. Jadi luar biasa. Jadi sekali lagi kita harapkan kepada Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang berada di lingkungan masjid, terutama di lingkungan masjid, mari datangi masjid kita. Awak bangun ranca-ranca mega-mega untuk tentu untuk ibadah. Untuk ibadah. Jadi laki-laki itu datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Rumah dakek je rumah saji, tapi awak dah datang ke rumah saji itu. Besok di akhirat jawaban awak. Tidak ada. Apa alasan awak? Badan kuwe. Awak laki-laki, sakit indah. Kalau perempuan masih mendingan lah. Sekali sebulan tu ada jatah. Ini laki-laki. Makanya ada ulama yang menyatakan solat berjamaah itu wajib. Landasannya Al-Quran. Aqimus sholat, dirikan sholat, perintah itu, wa'atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah engkau, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama itu sholat jamaah. Tidak perlu diperdebatkan pula itu. Nah, jadi oleh sebab itu penting bagi kita dalam beribadah itu dengan ilmu. Kemudian yang terakhir, saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjuang Malin Kayo mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan karena Allah izinkan kita, alhamdulillah, insyaallah di tahun ini mudah-mudahan ibadah itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya mohon maaf kepada bapak-bapak pengurus, kemarin memang bingung kita gitu kan, kalau tidak ada masuk informasi kepada kita ya kan tidak enak pula datang gitu kan, dempet pula ustaznya kita kan tidak enak pula gitu. Untung ada Ustaz Rizki itu, siapa itu? Pak Syarul lah kita kontak pula. Ampun tak pengurus ada ke sebelum. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi
sebaiknya 1 pekan sebelum hari H itu diedarkan kepada seluruh guru kita. Saya tahun ini alhamdulillah ada 7 diamanakan masjid dan musola untuk mengelolanya. Itu membuat WA-nya, grup WA-nya 1 pekan, bahkan 2 pekan sebelum hari H itu sudah nyampai kepada ustadz kita supaya bisa dicocokkan. Awak pun sebagai pengurus tidak bingung. Gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi karena umuh lah bertambah juh gitu kan. Lah bertambah gaek juh gitu kan. Kalau mulai panjang, kalau tahun kemarin belum, tahun sekarang sudah disengaja gitu kan. Demikian saja. Banyak maaf. Ila liqa fastabiqul khairat. Semoga Allah mengijabah seluruh amal baik yang kita lakukan pada tahun ini, insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.